Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaida Rahayu Oktora. Saya dari kelas manajemen A. Nomor NIM saya 210111139. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari 4 bab yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama, tentang hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, tentang ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, tentang kata, istilah, dan diksi. Yang keempat, tentang kalimat. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai hakikat bahasa Indonesia. Poin pertama yaitu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana proses lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Selain itu, bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam 3 unsur Sumpah Pemuda, yakni kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad 7-9 ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 688 Masehi. Yang kedua, abad 14-16 prasasti pada Batu Nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat kerajaan Islam. Abad 17-18. Pada abad ke-17 muncul karya-karya sastra Melayu. Ketika itu acuannya adalah kesusastraan Johor. Abad ke-19 pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Abad ke-21. Pada abad ke-21 terdapat peristiwa yang patut menjadi catatan, yakni Kongres Bahasa Indonesia 7, 9, 10. Berikutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan hal itu tercantum ke dalam teks Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu, yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi diantaranya yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang terakhir bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang selanjutnya yaitu variasi bahasa. Berikut adalah variasi bahasa yang lazim digunakan. Yang pertama yaitu bahasa lisan dan tulisan, yang kedua yaitu bahasa resmi dan tidak resmi, yang ketiga bahasa dialektal, yang keempat bahasa kaum terpelajar, yang kelima bahasa di bidang khusus, yang keenam bahasa baku dan tidak baku, yang ketujuh bahasa baku tulis dan baku lisan, dan yang kedelapan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu mengenai ejaan yang disempurnakan. Poin yang pertama yaitu ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ciri-cirinya adalah huruf J yang dibaca menjadi huruf Y. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Ciri-cirinya adalah huruf OE yang dibaca menjadi huruf U. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo atau yang sering disebut dengan ejaan Melayu Indo. Dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan atau biasa dikenal dengan EYD. Selanjutnya yaitu komponen-komponen ejaan. Dalam komponen-komponen ejaan ada 4 hal yang terpenting. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, yang kedua yaitu penulisan kata, yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca, dan yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Huruf dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf-huruf yang kita kenal sampai saat ini, dari huruf A sampai Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal hanya terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah semua huruf abjad kecuali huruf vokal, yakni
B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang selanjutnya yaitu huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari beberapa huruf vokal. Yang pertama yaitu AI, lalu ada AU, dan ada OI. AI contoh katanya adalah pada kata malaikat. AU contoh katanya adalah pada kata saudara, dan OI ada pada contoh kata boykot. Yang selanjutnya yaitu huruf gabungan konsonan. Huruf gabungan konsonan adalah dua huruf konsonan yang digabung sehingga menimbulkan satu bunyi. Contohnya adalah huruf KH, lalu ada huruf NY, huruf NG, dan huruf SY. Huruf KH ada pada contohnya yaitu pada kata khusus, huruf NG pada kata ngilu, huruf NY pada kata nyata, dan huruf SY pada kata syarat. Yang kedua yaitu penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan adalah kata yang merupakan pengembangan atau bentukan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Yang ketiga yaitu bentuk ulang, kata yang mengalami pengulangan. Yang keempat yaitu gabungan kata. Gabungan kata ialah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus rangkaian dan tidak diberi tanda hubung. Selanjutnya yaitu suku kata. Suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Selanjutnya adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan atau preposisi pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, mu, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Selanjutnya adalah kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga yaitu tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung. Contohnya adalah hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku yang dibeli ayahnya. Yang keempat yaitu tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan. Contoh, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang, titik dua, hidup atau mati. Yang selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang keenam ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Yang terakhir ada tanda seru. Tanda seru digunakan dalam kalimat yang mengandung perintah ataupun kalimat yang mengandung emosi yang kuat. Selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, unsur asing yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi cara dan pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing dan penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita memasuki bab 3 yaitu mengenai kata, istilah, dan diksi. Yang pertama yaitu pengertian kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya. Yang kedua yaitu pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak berganda atau polisemi. Yang ketiga yaitu sumber kata dan istilah. Secara garis besar, sumber kata dan istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina,
bahasa Melayu, bahasa Sanskerta, dan bahasa daerah yang kemudian diserap dan dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Keempat, ada pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, dan keantoniman. Yang selanjutnya yaitu kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Selanjutnya adalah kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Bentuk di sini dilihat dari kesamaan lafal atau ejaan di antara kata yang homonim itu. Berikutnya adalah kepolisemian. Polisemi merupakan bentuk bahasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu ini terjadi karena adanya beberapa konsep atau pemaknaan suatu kata. Selanjutnya ada makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif dapat juga dikatakan sebagai makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan makna denotatif sendiri adalah makna yang dasar atau makna umum. Selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir yaitu bab 4 yang akan menjelaskan mengenai kalimat. Yang pertama yaitu pengertian kalimat. Menurut Sugono, sebuah pernyataan lisan atau tertulis dapat dikategorikan sebagai kalimat apabila memiliki dua persyaratan pokok. Yang pertama yaitu unsur predikat dan yang kedua adalah permutasi atau perubahan unsur kalimat. Yang kedua yaitu unsur kalimat. Unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk atau kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Ada yang berhubungan secara setara atau koordinatif dan bertingkat atau subordinatif. Yang selanjutnya yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat, bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya yaitu kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa yang tak lengkap, yaitu hanya terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Selanjutnya yaitu kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului objek berpola PS. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Berbeda dengan inversi, permutasi tidak mengharuskan urutan PS, tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat-syarat kalimat efektif diantaranya adalah: yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, ada aspek penekanan. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif harus sejajar. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.